Halo warga belajar, selamat datang kembali di mata pelajaran Matematika kelas 11, Modul 1 Unit 4. Pernahkah Anda mendengar kalimat, jika saya bangun terlambat, maka saya terlambat masuk acara? Kalimat ini adalah bentuk implikasi atau hubungan sebab akibat. Dalam matematika, implikasi menggunakan lambang panah satu arah dan menghubungkan dua pernyataan, P sebagai sebab dan Q sebagai akibat yang timbul darinya. Bagaimana kita menentukan kebenaran suatu janji atau implikasi? Secara logika, implikasi hanya akan bernilai salah jika sebabnya benar namun akibatnya tidak terjadi atau salah. Jika saya berjanji memberi hadiah jika Anda menang, janji itu hanya saya langgar jika Anda menang tapi saya tidak memberi hadiah. Namun, jika Anda tidak menang, janji saya dianggap tetap benar secara logika karena syaratnya tidak terpenuhi. Dalam contoh soal, jika P adalah Tono tinggal di desa dan Q adalah Tono seorang pedagang, maka implikasinya berbunyi, jika Tono tinggal di desa, maka Tono seorang pedagang. Pemahaman ini sangat penting karena dalam matematika, implikasi sering digunakan untuk menguji kebenaran suatu hipotesis atau dugaan awal sebelum ditarik sebuah kesimpulan akhir. Struktur implikasi juga sangat erat kaitannya dengan teori himpunan. Himpunan A dikatakan sebagai bagian dari himpunan B jika setiap anggota X yang ada di A berakibat bahwa X tersebut juga merupakan anggota B. Ini menunjukkan bahwa cara berpikir implikatif adalah dasar dalam mengelompokkan data atau objek secara sistematis dalam matematika. Berbeda dengan implikasi, biimplikasi menggunakan kata hubung, jika dan hanya jika, dengan lambang panah dua arah. Ini adalah hubungan timbal balik yang sangat kuat. Biimplikasi hanya akan dianggap benar jika kedua pernyataan penyusunnya memiliki nasib yang sama, yaitu sama-sama benar atau sama-sama salah. Jika salah satu benar dan yang lainnya salah, maka hubungan biimplikasi tersebut langsung dianggap salah. Masuk ke unit 5, kita belajar tentang kesetaraan logis. Dalam matematika, dua pernyataan dianggap setara atau ekivalen jika kolom tabel kebenarannya menunjukkan hasil yang identik di setiap baris. Simbolnya adalah garis tiga horizontal. Pemahaman tentang kesetaraan ini sangat membantu kita dalam menyederhanakan pernyataan yang rumit tanpa mengubah arti atau nilai kebenaran aslinya. Salah satu hukum kesetaraan yang paling terkenal adalah hukum De Morgan. Hukum ini menyatakan bahwa negasi dari sebuah konjungsi dan akan setara dengan disjungsi atau dari masing-masing negasinya. Sederhananya, jika kita menyangkal sebuah gabungan pernyataan, maka kita harus menyangkal satu persatu isinya dan mengubah kata hubungnya agar nilai logikanya tetap konsisten. Selain itu, terdapat kesetaraan penting dalam implikasi. Pernyataan, jika P maka Q, ternyata memiliki nilai kebenaran yang sama persis dengan bentuk kontraposisinya, yaitu, jika tidak Q maka tidak P. Ini sering digunakan dalam pembuktian matematika. Jika kita sulit membuktikan suatu hal secara langsung, kita bisa membuktikan bentuk kontraposisinya yang lebih mudah. Mari kita lihat penerapannya dalam bahasa. Jika kita ingin mencari negasi dari kalimat, hari ini hujan dan udara dingin, maka hasilnya adalah, hari ini tidak hujan atau udara tidak dingin. Perubahan kata hubung, dan, menjadi, atau, adalah kunci utama sesuai dengan hukum De Morgan agar penyangkalan yang kita buat benar secara logika. Sebagai penutup, penguasaan atas implikasi, biimplikasi, dan kesetaraan logis adalah pondasi dalam berpikir kritis dan analitis. Logika membantu kita memilah informasi dengan benar dan membangun argumen yang kuat. Terima kasih telah belajar bersama PKBM Asyarwani. Teruslah berlatih dan sampai jumpa di unit pembelajaran selanjutnya.